Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pertemuan kali ini? Alhamdulillah baik ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, Ibu mau bertanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Betul sekali, kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Tapi pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai sistem kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, meliputi biografi beliau, sistem pengangkatan beliau menjadi khalifah, dan yang terakhir apa saja prestasi beliau selama menjabat menjadi khalifah. Nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Selanjutnya Ibu akan presensi kalian terlebih dahulu. Desi Purwanti, Indah Puspita, Sulistio, Lala Alfianti, Andi Setiawan. Langsung saja ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, perbedaan antara khalifah dan khulafaur rasyidin itu apa? Ayo, siapa yang bisa jawab, nanti Ibu kasih hadiah. Jadi, khalifah adalah gelar atau jabatan yang diberikan kepada pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi, di sini khalifah adalah gelarnya, sedangkan Khulafaur Rasyidin adalah orangnya yang memimpin. Jadi, Khulafaur Rasyidin itu orangnya. Selanjutnya, kita langsung saja ke pokok bahasan. Yang pertama, biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli. Nama asli beliau bernama Abdul Ka'bah, dan setelah memeluk Islam, Nabi SAW memberikan nama menjadi Abdullah. Terus kenapa Bu kok bisa dipanggil Abu Bakar As-Siddiq? Itu ada alasannya. Nama Abu Bakar As-Siddiq itu hanyalah gelar yang diterima beliau saja. Jadi, Abu artinya bapak, Bakar artinya dengan segera, dan As-Siddiq artinya yang membenarkan. Diberi gelar Abu Bakar karena beliau masuk Islam dengan segera setelah mendapat berita akan kenabian Nabi Muhammad SAW. Dan diberi gelar As-Siddiq karena beliau sangat membenarkan atau sangat percaya semua yang berkaitan dengan perkataan dan ucapan Nabi Muhammad SAW, misalnya pada peristiwa Isra Mi'raj. Selanjutnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan keturunan dari Bani At-Tamimi, dan ayahnya bernama Abu Quhafa bin Amr, sedangkan ibunya bernama Ummu Khair. Beliau lahir 2 tahun 8 bulan setelah tahun gajah di Mekah, Jazirah Arab. Beliau juga merupakan sahabat Rasulullah semasa kecil
dan merupakan orang yang terpelajar. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat berpengetahuan luas. Beliau juga merupakan pedagang yang sukses. Beliau jujur dalam melakukan perdagangan tersebut. Dan juga merupakan hakim dengan kedudukan yang sangat tinggi. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan salah satu dari as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun sendiri adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Jadi Abu Bakar adalah salah satu orang yang termasuk as-sabiqunal awwalun dan atau orang yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya, bagaimana Abu Bakar bisa diangkat menjadi khalifah? Sistem atau proses pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Bisa dilihat halaman 8. Terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Setelah Rasulullah wafat pada saat itu, kaum muslimin mengalami kekosongan pemimpin. Kemudian ada golongan sahabat dari dua kelompok yang berkumpul di tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu sebuah tempat yang bisa digunakan sebagai pertemuan dan musyawarah penduduk kota Madinah. Kedua kelompok tersebut adalah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Pada pertemuan kali ini, golongan Ansor mengajukan wacana dan gagasan tentang siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin sebagai pengganti Rasulullah. Mereka menyatakan bahwa kaum Ansorlah yang berhak menjadi pemimpin. Mereka berargumen bahwa golongan Ansorlah yang banyak menolong Nabi dan kaum Muhajirin dari kejaran dan penindasan orang-orang kafir Quraisy. Dengan begitu, kaum Ansor ingin mereka yang menjadi pemimpin. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Pada saat Sa'ad bin Ubadah akan dibaiat, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang ke pertemuan tersebut dan menolak keputusan itu. Abu Bakar mengatakan pada golongan Ansor bahwa jabatan khalifah sebaiknya diberikan kepada kaum Muhajirin. Kenapa kok bisa begitu? Karena menurut beliau kaum Muhajirinlah yang pertama kali masuk Islam dan merupakan orang yang berjuang selama 13 tahun menyertai Nabi dan membantunya mempertahankan Islam dari gangguan kafir Quraisy. Mendengar usulan dari Abu Bakar tersebut, kaum Ansor terdiam. Mereka tidak bisa berkata-kata lagi. Pada saat bersamaan, Abu Bakar menunjuk dua nama calon khalifah, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah dan Umar bin Khattab. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Justru mereka berdua menolak keputusan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tegas dan suara yang lantang, Umar bin Khattab justru menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah. Kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar menjadi khalifah, diikuti oleh Abu Ubaidah dan para sahabat yang berada pada pertemuan itu. Pada keesokan harinya,
Pembaiatan Abu Bakar dilakukan secara umum oleh umat muslim di Madinah. Jadi, pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah dilakukan secara demokrasi atau musyawarah, tidak dilantik langsung oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, prestasi khalifah Abu Bakar. Ada 3 prestasi khalifah Abu Bakar. Yang pertama, menumpas 3 masalah besar. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Dan yang terakhir, perluasan wilayah Islam. Kok 3 masalah besar, Bu? Apa saja itu, Bu? 3 masalah besar di sini adalah munculnya orang-orang murtad. Yang kedua, orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan yang terakhir, munculnya nabi palsu. Banyak orang-orang yang mengaku menjadi nabi pada kepemimpinan masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas kaum murtad dan pemberontak. Setelah peninggalan Rasulullah, banyak umat Islam yang kembali pada agama sebelumnya, yaitu dengan menyembah berhala. Mereka hanya beranggapan bahwa mereka berhak melakukan sesuatu sekehendak mereka karena Rasulullah sudah tiada. Jadi, mereka hanya berpikir bahwa perjanjian yang dilakukan kepada Rasulullah hanya dilakukan saat Rasulullah hidup. Setelah Rasulullah tiada, perjanjian itu sudah selesai. Akibat dari itu, sehingga muncul beberapa kaum murtad, kaum pemberontak, dan orang-orang yang enggan berzakat. Dan juga mengakibatkan munculnya tokoh-tokoh yang mengaku menjadi nabi palsu. Pada saat mendengar kemunculan orang-orang yang mengaku menjadi nabi, Abu Bakar As-Siddiq juga mengutus para panglima untuk mengatasi hal tersebut. Nabi-nabi palsu tersebut ada 4 ya anak-anak, bisa dibuka halaman 14. Yang pertama, Aswad Al-Ansi. Yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Yang ketiga, Malik bin Nuwairah. Dan yang terakhir, Musailamah Al-Kadzab. Siapa sih mereka itu, Bu? Yang pertama, Aswad Al-Ansi adalah pemimpin suku Badui di Yaman. Dan Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi adalah pemimpin Bani Asad, Bani Ghatafan, dan Bani Amir. Yang ketiga, Malik bin Nuwairah adalah orang yang menguasai Bani Yabu dan Bani Tamim. Dia tidak lagi mengakui kebenaran Islam sepeninggal Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Musailamah Al-Kadzab adalah nabi palsu yang mendapat pengikut dari Bani Hanifah di Yamamah. Adapun panglima yang diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi para nabi palsu tersebut ada 4, yaitu yang pertama, Zubair bin Awam diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi kaum Aswad Al-Ansi. Yang kedua, Khalid bin Walid diutus Abu Bakar untuk memerangi nabi palsu Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi dan Malik bin Nuwairah. Dan yang terakhir, Ikrimah bin Abu Jahal dan Surabil bin Hasanah. Mereka mendapat perintah dari Abu Bakar untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Pada pertempuran melawan Musailamah
Al-Kazab ini banyak orang-orang muslim yang mati, yang syahid, termasuk para penghafal Al-Quran. Peperangan melawan Musailamah Al-Kazab ini juga merupakan peperangan yang sangat besar, pertempuran yang sangat besar, disebut dengan Perang Yamamah. Pada Perang Yamamah ini telah banyak memporak-porandakan pasukan Musailamah Al-Kazab. Pada peperangan Perang Yamamah ini, pasukan muslim memenangkan perang tersebut meskipun sudah kehilangan banyak hafid yang mati pada saat itu. Selanjutnya prestasi beliau yaitu kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan Al-Quran. Ada dua alasan yang melatar belakangi Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan kodifikasi Al-Quran. Antara lain, yang pertama, banyaknya hafid atau penghafal Al-Quran yang gugur dalam pertempuran Perang Yamamah itu. Yang kedua, beliau ingin menjaga dan melestarikan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar tidak setuju akan kodifikasi Al-Quran itu. Tapi mendengar kedua alasan dari Umar bin Khattab itu, akhirnya Abu Bakar setuju. Kemudian setelah memikirkan usulan tersebut, Abu Bakar mengutus Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kok harus Zaid bin Sabit, Bu? Kok enggak Umar bin Khattab? Ya, karena beliau ketika Nabi masih hidup adalah sekretaris pribadi yang dengan bimbingan Nabi selalu menulis wahyu dan yang turun kepada Rasulullah. Baru catatan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dihafalkan oleh para sahabat. Setelah selesai menghimpun ayat-ayat Al-Quran tersebut, kemudian disalin dan dikumpulkan menjadi satu mushaf dan disimpan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sendiri. Prestasi Abu Bakar yang terakhir adalah melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Setelah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para khalifah tetap berupaya mendakwahkan Islam, salah satunya dengan melakukan perluasan wilayah tersebut. Dalam perluasan wilayah ini, apakah Abu Bakar turun langsung atau tidak, Bu? Tentu saja tidak. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengutus para panglimanya untuk melakukan dakwah tersebut. Adapun panglima yang diutus oleh Abu Bakar ada 6 orang. Yang pertama, Musanna bin Huritsah As-Syaibani dan Khalid bin Walid untuk menaklukkan Persia dan menyebarkan Islam di sana. Yang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah diutus untuk menaklukkan daerah Romawi mencakup Suriah Utara dan Antokia. Yang ketiga, Amr bin As diutus untuk menaklukkan Palestina oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang keempat, Surahbil bin Hasan diutus untuk menaklukkan Tabuk dan Yordania. Dan yang terakhir, Yazid bin Abu Sofyan diutus untuk menaklukkan Damaskus dan Suriah Selatan. Sekian penjelasan dari Ibu. Jika kurang jelas bisa bertanya, nanti Ibu akan jelaskan mana yang menurut kalian belum jelas.
Jika tidak ada pertanyaan, untuk tugas minggu depan, Ibu mau kalian mencari artikel tentang sistem pemerintahan Khulafa Ur-Rasyidin, kemudian merangkumnya. Jika yang ingin mendapat nilai harus mengumpulkan, dan jika tidak mau membuat ya tidak dapat mendapat nilai. Dikumpulkan minggu depan di meja Ibu. Jika tidak ada yang bertanya, dapat Ibu simpulkan terlebih dahulu sebelum Ibu tutup pelajaran pada siang hari ini. Dari kesimpulan tersebut, Ibu dapat merangkum bahwa pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dilakukan secara demokrasi atau musyawarah. Terus prestasi-prestasi beliau ada 3, yaitu menumpas 3 masalah besar yang meliputi munculnya orang-orang murtad, orang enggan membayar zakat, dan munculnya nabi palsu. Yang kedua, melakukan kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan ayat Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan yang terakhir adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam. Dalam perluasan wilayah kekuasaan itu difokuskan setelah masalah dalam negeri tuntas dan kondisinya menjadi kembali stabil. Jadi, pada perluasan wilayah kekuasaan itu dilakukan setelah masalah-masalah yang ada di dalam negeri selesai dan tidak ada masalah lagi. Sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat ke depannya. Ibu cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.